hal yang jarang orang ketahui tentang Irma Sasichil gitu ya. Dan itu kita satu rumah tuh bisa pada murka. Donatnya donat. Aku tuh antara panik sama mau lepas enggak, tapi ini udah gemetar di tangan. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Irma. Saya Patricia di Podcast tanpa podium. Iya teman-teman, apa kabar nih? Pasti yang dengar episode kemarin terharu luar biasa ya. Iya loh. Aduh. Aku pun demikian. Lalu tiba-tiba ada yang surprise, rupanya ada iringan musiknya, saudara-saudari, teman-teman. Itu surprise yang luar biasa. Aku mewek banjir loh muka aku tuh. Bener-bener kalian itu ya. Pengen tapi dimarahin tapi ya gimana? Bahagia ya. Bener. Itu berarti harus diseriusi tuh albumnya itu. Iya ya. Tapi gara-gara itu ada yang sempat tanya gitu loh. Maksudnya gimana sih caranya bikin podcast, apalagi yang udah dibikin sama Podcast Tanpa Podium gitu. Mudah sekali. Gampang teman-teman. Gaya banget ya. Kita gampang karena udah tahu ya, Betul, makanya kita mau kasih tahu ke teman-teman bahwa tinggal download www.anchor.fm ya. Okay. Ancor tulisannya ANCHOR.FM. Download aja di situ sih, teman-teman. Itu berbayar? Gratis. Aduh, nah gratis. itu yang mesti ditunggu orang itu. Free. Lalu kita bisa upload di situ, kita juga bisa edit di situ. Lalu nanti ketika kita upload, kita bisa share ke banyak ya, Spotify, Apple Podcast dan lain-lain gitu. Oh, jadi nggak cuma Spotify ya? Enggak, ada banyak linknya ya. Jadi banyak hal bisa dilakukan di Anchor.fm. Jadi mudah dan gratis ya. Betul. Jadi teman-teman yang mau bikin podcast silahkan download Anchor.fm. Tapi dengerin dulu kami ya, Podcast Tanpa Podium. Betul. Itu mesti. Jadi, kenapa harus dengerin Podcast Tanpa Podium? Karena ada banyak hal-hal di seputar kehidupan kami yang orang banyak nggak tahu. Orang tuh seringkali cuma tahu Pendeta Irma Febriani Syahaya Sasichil tapi nggak tahu mungkin ceritanya gitu ya. Kayak ada quote ya yang bilang, you know my name but not my story. Yes. Betul. Orang seringkali merasa kenal, merasa tahu seluruh hidup kita, padahal nggak tahu sebenarnya ada banyak cerita di baliknya. Betul. Nah, tanpa berpanjang-panjang, karena saya juga penasaran Usi. Boleh nggak? Jadi malam ini, pagi ini, siang ini, petang ini, sore ini, kapanpun teman-teman dengar ya, aku dan kita akan mendengarkan 5 hal yang jarang orang ketahui tentang Irma Sasichil gitu ya. Ya. Ada hal-hal, jadi 5 hal usia kita urutkan dari 5 sampai 1. Jadi 5 ini orang ya sedikit banyak tahu. Lalu nanti yang 1 ini yang jarang orang tahu. Boleh ya? Oke. Boleh dong. Nah dulu ya, aku nih sambil nginget-nginget nih apa ya. Soalnya kalau seandainya untuk beberapa orang ya ada yang sudah tahu ya. Tapi semoga bisa cekatan ini langsung muncul ini. Iya, karena sebenarnya ada banyak teman-teman baru ya. Ya, selain keluarga kita, ada orang-orang yang mendengar kita dan kita baru kenal. Mereka kasih feedback yang baik juga. Yes, nah, mungkin betul. Mereka perlu tahu nih. 5 hal, kita mulai. Hal yang nomor 5. Nomor 5. Berapa yang akan mencengangkan Anda ya? Simak baik-baik. Nomor 5, tentang Irma. Tentang saya ya. Untuk yang nomor 5 ini berkaitan dengan makanan ya. Karena kalau bicara makan itu saya juga termasuk hobi sih sama yang namanya makanan. Apalagi makanan yang satu ini. Aku tuh kalau makan gitu Pet, aku selalu
berusaha untuk meninggalkan rasa yang paling enak itu di suapan terakhir. Jadi kalau orang Dan bilang masih itu bisa ya. iya, yang penting kalau orang bilang itu save the best for last gitu ya. Jadi ya. mempersiapkan yang terbaik di bagian akhir. Aku tuh orangnya memang begitu, karena kalau orang suruh aku udah makan ini lo enak, aku kalau belum pernah nyoba tuh nggak bakal aku coba. Tapi kalau sampai suapan terakhir itu terasa enak, itu pasti akan aku cari terus makanan itu. Nah, makanan yang sedang aku bicarakan ini sebenarnya sebenarnya ini makanan sejuta umat. Oh, bukan yang langka ditemui ya? Bukan. Sejuta umat, yakni telur ceplok. Kenapa telur ceplok? Wow. Kami satu keluarga itu, mungkin aku kakak beradik ya, kami tuh paling suka telur ceplok, khususnya bagian kuning telurnya, gitu ya. Kolesterol memang gitu ya. Tapi nggak tahu ya, apa mungkin karena kalau kita goreng telur terus kita taruh garamnya kan pasti sekitaran kuningnya ya. Kadang-kadang orang kan nggak rata gitu ya. Dan memang enak banget gitu loh. Jadi aku kalau makan itu selalu yang bagian kuning itu terakhir gitu. Oke. Dan kalau seandainya bagian kuning yang terakhir itu diambil orang, karena pernah kejadian, Pet, kami tuh kakak beradik tuh berebutan kuning telur. Dan itu kita satu rumah tuh bisa pada murka kalau barang itu diambil. Karena itu yang terakhir. Iya, kan ceritanya save the best for last. Jadi ini kan berarti udah puncaknya kita enak makan kan di situ gitu ya. Kalau seandainya nggak masuk itu kuning telur kan kayak tanggung rasanya di leher gitu kan. Ada yang kurang nih ya. Aduh, pokoknya jangan kalau nih ya, kalau teman-teman entah kapan kita ada waktu, kita tiba-tiba ada makan bareng terus saya lagi makan telur ceplok, tolong jangan ganggu saya punya kuning telur itu. Catat baik-baik ya teman-teman. Kalau nggak saya bisa murka. Bakal bikin live bareng kayaknya nih. Betul, jika aku tuh paling berlalu ya. Paling nggak bisa aku. Jadi jangan coba-coba untuk merenggut kuning telur ceplok saya ketika makan. Itu sih. Sederhana sekali ya. Betul. Memang yang terbaik buat Pendeta Irma ini. Tapi ya sudah, oke. Iya. Itu hal kelima ya. Yes. Kuning telur. Jangan coba-coba ambil kuning telur dari Irma Society, apalagi sudah nggak ada lagi itu stok terakhir itu. Wah, bahaya itu. Betul. Dan barangkali mungkin teman-teman ada yang relate ya, mungkin pernah punya juga pengalaman begitu atau memang punya kebiasaan sampai sekarang bahwa kuning telur itu adalah bagian yang paling mewah. Ada yang dengar sampai ya. Saya juga. Ini kita pede banget kayak ada yang dengar ya. Teman-teman ini dong, share di story dong biar kami tahu beneran kalian dengar. Ada banyak yang bilang dengar, tapi kami nggak tahu bagian mana yang kalian suka ya. Share di story, nanti kami repost kok. Tapi share juga di IG Podcast Tanpa Podium tuh pasti bakal di repost. Betul. Adminnya ya pasti repost, kami juga ya pasti repost. Yes. Oke. Nomor 4. Nomor 4. Yang keempat tentang Irma Sesikil. Nomor 4. Apa dulu kita istilahnya waktu kecil itu, aku nih kan tipikal orang yang seneng kalau main itu ada anak cowok. Oh ya. Maksudnya, aku tuh nggak suka kalau misalnya main yang mainan cewek lah gitu ya. Aku seneng kalau permainan itu adalah permainan yang selalu ada anak cowok. Makanya kalau suka main di rumah itu, di kompleks itu kita suka mainnya tuh mainan cowok, suka main bola. Tapi ada juga teman cewek yang juga suka nemenin juga gitu ya. Pokoknya permainan-permainan yang betul-betul membutuhkan skill, membutuhkan tenaga dan lain sebagainya gitu. Nah, di antara ini sabar. Luruskan dulu nih, sejak kapan ada permainan cewek dan cowok? Harusnya sama kan, karena cewek juga bisa main permainan cowok bisa main permainan cewek. Mantap Usi, mantap. Iya. Jadi sejak kecil sudah kesetaraan ya. Iya, dan betul. Dan aku bersyukur punya teman masa kecil itu yang mereka nggak pikir, lu kan perempuan, lu nggak usah main-mainan di sini, nggak gitu. Karena
Yang keempat ini aku mau bilang bahwa aku adalah perempuan pertama di komplek yang punya koleksi gambar-gambaran paling banyak dibandingkan anak laki yang ada di komplek. Apa ya? Itu Gambar-gambaran itu loh, pencapaian Pet. yang luar biasa ya. Iya, itu bagiku ya. Perempuan pertama yang jago gambar. Teman-teman yang pernah main gambar berarti kita tua. Nah, itu begitu caranya tuh. Dulu kan kita gambar tuh kan main yang diteprok begitu kan. Betul, Nah, betul. tapi aku bukan cuma karena mainan yang teprok gambar itu, Pet. Tapi juga waktu itu eranya kita masih kecil-kecil gitu ya, SD, itu sudah kita tahu istilahnya main QQ, Asik. QP, pakai gambaran ya, Sadis. pakai gambaran. Tapi orang-orang di sini, aku nggak tahu ya, mungkin di berbagai tempat gitu ya. Tapi kalau orang Bone sendiri, waktu aku sempat lihat ada mainan itu di sini, itu mereka nggak bilangnya gambar-gambaran. Istilahnya di sini tuh wayang. Wayang. Nggak ngerti juga aku kenapa bisa wayang ya, nggak ngerti juga. Tapi kalau kita waktu itu ngomongnya gambar-gambaran gitu ya. Mungkin Dan gambar pertamanya wayang kali. Jadi dibilang wayang-wayangan. orang gambar Power Ranger, gambar Bobo. Nah, terus ya itu, aku orang yang paling banyak koleksi gambar-gambaran sampai koleksiku tuh satu kaleng kongguan yang kotak itu loh. Kongguan. Iya. Kan itu kan selalu disimpan. Iya, itu kan selalu disimpan kan. Yang usianya sudah 50 tahun itu. Iya. Kongguan itu. Biskuit kongguan. Jadi bahkan sampai ada teman-teman tuh beli gambaran di aku gitu loh. Jadi kalau mau main, Mak beli dulu Mak gambaran. Dulu kan kita 100 rupiah itu kan udah mewah ya. Oh banget. Jadi kalau 100 permen 100 bisa 4. Iya. Jadi kalau dia beli 100 itu aku kasih 100 juga gitu kan. Tapi itu enggak, kalau yang beda. Kalau yang baru yang agak rapi gambarannya, yang rapi, yang masih kelihatan cakep itu 100 rupiah itu 50 gambar. Okay. Tapi kalau yang udah mulai-mulai kayak basah, hitam-hitam begitu itu 100 rupiah itu ya 100 gambaran. Itu aku sampai begitu, saking aku bisa main itu gambar-gambaran dan aku punya koleksi paling banyak. Aku dapat duit juga dari gambar-gambaran itu. Oke, usaha sejak kecil ya. Selain sejak kecil dia setara, dia juga berusaha. Mungkin itu cikal bakal MG Shop. Tapi ini bukan MG Shop ya. Ini sebenarnya seneng aja teman-teman pengen koleksi-koleksi barang-barang yang Kak Irma beli ya udah sekalian. Kak Irma bantu supplier. Kebetulan seleranya sama, kurang lebih. Ya. Oke, nomor 3. Nomor 3 ini aku bicara tentang mama ya. Salah satu hal yang paling aku suka tentang mama adalah jago bikin kue, jago masak. Ya. Dan waktu ini kita balik lagi masih di masa kecil nih ya. Dan pada waktu kecil itu aku tuh paling suka kalau mama tuh lagi masak kue ataupun masak makanan gitu ya. Karena pasti enak. Makanya berapa makanan semua sih? Iya ya. Oh iya ya. Tadi yang kelima telur. Nah, entah kenapa satu hari aku muncul pemikiran bahwa loh, kue mamaku kan enak. Kenapa aku nggak coba untuk jualin gitu ya? Dan waktu itu kan termasuk makanan yang sederhana tapi juga banyak diminati orang. Waktu itu donat tuh, zamannya aku kecil SD ya. Aduh. Pengen ya Pet ya. Iya, kadang kalau donat toko kan lain dia. Namanya kalau donat bikin sendiri tuh pasti enaknya bukan main. Jadi karena aku tahu itu, aku sampai bilang begini sama mama. Mam, tolong bikin donat gitu ya. Lu kenapa? Kata mama. Aku mau jualin deh di sekolah gitu ya. Gitu. Mamaku kaget. Kenapa gitu? Nggak apa-apa. Aku jualin aja gitu. Supaya donatnya mama tuh orang nikmatin juga. Karena aku juga seneng makan donatnya mama gitu ya. Mungkin mama nih mikirnya mungkin aku bercanda kali ya, tapi satu kali dibikin dan di dalam satu kardus kue itu isinya ada 30 donat. Biasanya tuh komposisinya 15 coklat meses dengan 15 keju gitu ya.
Aku cepet bangun pagi karena aku mau bantu oma lagi karena udah punya cucu Ya karena Miguel ya. Iya. Masalah cucu. Suka panggilnya oma. Jadi karena aku mau jualin, jadi aku bantu mama untuk taruhin itu donatnya di kotak. Habis itu dapat aku akan berjalan menuju sekolah dengan teriakan khas, donatnya donat gitu ya. Asik. Dan iramanya mau diiringi juga kah? Iya, nggak usah. Donatnya donat. Iya. Telolet dong. Telolet tuh. Jadi, dan itu selalu aku lakukan setiap aku mau pergi ke sekolah. Makanya aku tuh seneng karena kadang-kadang sekolahku itu kan di dalam komplek ya, sekolah SD ku itu ya. Nah, jadi otomatis aku seneng aja karena aku akan melewati banyak rumah. Sehingga kadang-kadang belum sampai sekolah udah habis donatnya mama. Atau enggak masih ada, nanti di sekolah habis. Tapi ada juga kadang-kadang sampai di sekolah pun pulang nggak habis. Dan tau nggak apa yang aku bikin? Aku nggak akan pulang sebelum habis, Pet. Jadi aku akan terus putar pantang pulang sebelum habis. Jadi aku akan terus lagi putar komplek. Bahkan bila perlu aku lewatin kompleks yang tadi mungkin aku belum lewati. Jadi aku kan ada banyak rute kalau ke sekolah kan. Jadi kadang-kadang aku beda lagi rute pulang dengan rute pergi itu beda. Hanya supaya donat itu habis. Gitu ya. Jadi dan mama tuh udah tahu kalau aku pulang lambat berarti dia udah tahu nih ini anak pasti lagi muter lagi, pasti donatnya belum habis di sekolah. Dan aku akan pulang selalu dengan membawa kardus yang kosong atau bahkan mungkin kardusnya aku tinggalin sama yang pembeli terakhir gitu ya. Udah ambil aja Bu maksudnya gitu. Jadi aku nih gigih ya, gigih sekali ya saudara Irma ya. Aku tuh nggak tahu ya, suka banget aku tuh jual-jual kue orang tua gitu ya. Itu sih gitu ya. Itu nomor 3 ya. Nomor 2 makin deg-degan ya, makin kedua dan ke satu nih. Nomor 2 kita agak naik sedikit lah ya, kita coba flashback ke masa aku SMP ya. Di SMP itu aku punya teman, kami bersahabat berempat, nama gengnya kami itu Falm gitu ya. Nama gengnya kami itu Falm. Itu juga nggak ngerti kenapa. Falm itu tuh sebenarnya Falm itu singkatan nama, F itu Febriani, makanya curang banget teman-temanku. Mereka pakai nama depan, aku yang diambil tuh nama tengahnya. Alip. Nah itu nggak tahu. Mestinya Alim ya, harusnya Alim ya. Cuma mungkin nggak sesuai kali, nggak sesuai. Jadi Falm. Terus udah gitu Febriani, Amira, Lydia, Maya. Kami M ya. Iya. Makanya itu mereka nggak mau, pokoknya udah Falm dia bilang gitu. Atau Mila, Kamila. Iya itu dia. Pokoknya entah kenapa tiba-tiba kok jadi mikir nama ya? Iya. Tiba-tiba Falm. Tapi yang menarik dari kisah persahabatan kami ini, Pet, adalah bahwa kami itu langsung kayak deket gitu loh. Jadi saking dekatnya itu kami nih orang tua kami juga udah kenal, kami nih bergaul nih, kami berempat nih sahabatan gitu ya. Karena satu waktu kami ini suka pulang sekolah tuh suka mampir gitu ya. Suka mampir gitu ya. Mungkin teman-teman mungkin juga punya pengalaman ya. Mungkin kadang-kadang ada yang pulang sekolah kan ada yang nggak boleh ya kadang-kadang ya. Nggak boleh aku nggak boleh. Pet nggak boleh ya. Iya. Kalau aku sebenarnya nggak boleh juga Pet. Cuma karena mungkin ya itu ya karena mungkin udah kebiasaan bareng mereka. Jadi Mama udah tahu nama aja. Itu disebut. Baru di luar nama itu pasti nggak dikasih. Kayak gitu. Jadi ya sudah. Ketika itu kita selalu biasa main ke rumah Ami. Dan Ami itu bisa dibilang yang paling kaya lah di antara kami gitu ya. Karena dia juga tinggalnya di perumahan yang keren lah kalau daerah Cibubur gitu ya. Nah udah gitu yang menariknya itu adalah Ami ini punya rollerblade di masa kami SMP. Itu kan ketahuan usia ya. Iya, rollerblade ya. Di zaman itu rollerblade itu hanya blade lagi kan. Rollerblade. Memang dulu kalangan tertentu. Iya, memang dulu kita juga susah ngomongnya itu. Ngomong barang itu yang susah.
Dan memang nggak semua orang punya gitu. Tapi Ami punya ada berapa pasang ya waktu itu Ami? Ada 2 pasang kah, atau memang ini pokoknya intinya main. Dan yang menariknya adalah ketika kita main itu, aku tuh pernah sampai berusaha untuk pegangan dengan pickup supaya aku gampang. Kan susah itu kan, main barang itu kan susah, harus seimbang kita. Iya, tapi kenapa pick up sih? Maksudku supaya pick up itu bantu aku jalan gitu kalau gini. Jadi aku nggak perlu yang itu. Tapi tau nggak apa yang terjadi? Itu pick up ngegas, tau nggak supirnya? Ya iyalah, orang dia mau bawa barang kok. Kenapa sih itu ikut di belakang? Coba. Dan mungkin memang dia nggak tahu kalau aku di belakang. Jadi Patricia, aku tuh antara panik sama mau lepas enggak, tapi ini udah gemetar di tangan. Akhirnya aku lepas dan aku jatuh di aspal, maka berdarah-darah lah aku. Dan tahu apa yang dibikin sama sahabat-sahabatku yang luar biasa itu? Menolong. Oh, Mereka menolong. Oh tidak. Mereka memarahi. Oh tidak. Sang supir. Teto. Mereka lapor polisi. Kelebihan itu lebay. Apakah jawabannya? Mereka ketawa Patricia, mereka ketawa dan akhirnya aku pun ketawa. Itu sahabat baik. Dan akhirnya aku pun ketawa, tapi yang parahnya adalah karena aku lihat mereka ketawa tergeli-geli, aku ketawanya ikut geli, aku sampai pipis di celana. Oke. Aku sampai berapa pipis itu? SMP kelas 3. Udah tua. Kata Miguel, ih mama juga ngompol. Iya. Tapi itu ada lagi insiden pas yang giliran Lydia main rollerblade. Dia dikejar anjing dan matilah kita juga ketawa ngakak. Dan kembalilah ada insiden pipis di celana. Maka sejak saat itu kita memutuskan jangan sekali-kali pergi main setelah pulang sekolah tanpa membawa underwear cadangan. Ya ilah, kirain jangan bandel-bandel lagi. Tidak. Underwear, karena udah tahu bakal ketawa sampai pipis ya. Pokoknya nggak boleh. Kami nggak boleh karena bahaya. Ya masa ya kita mau pinjem punya Ami apa segala macam kan nggak mungkin. Jadi ya itulah. Persahabatan ya. Indahnya Betul. persahabatan ya. Iya. Dia bakal tolong tapi ketawa dulu. Ketawa dulu. Lucu. Dan cerita itu sampai sekarang pun kalau kita obrolin, kita ingat lagi, tetap pengen bikin kita pipis di celana. Tetap sensasinya sama. Bukan ketawa-ketawa respect gitu ya. Iya. Enggak ya. Enggak ada di kamus kita. Itu nomor 2. Oke. Saat yang ditunggu-tunggu. Iya, nomor 1 ya. Ini jarang ya, nomor 1 ini berarti jarang sekali kita ketahui. Ya, circle terdekat mungkin yang tahu. Iya. Oke, Usi, nomor 1. Aduh nih kalau nomor 1 aku mungkin to the point aja ya. Mungkin yang orang banyak nggak tahu tentang aku untuk posisi top 1 ya. Top 1 Oli kali. Apa? Oh, kita dari tadi sebut banyak merek loh ya. Tolong ya, kalau mau AdSense kami menerima dengan terima endorse. Gitu ya. I almost lost my son, Pat. Mungkin orang nggak banyak orang yang tahu ya. Karena itu dari sejak dia lahir pun itu udah hampir gitu ya, karena posisinya adalah waktu aku melahirkan Miguel itu sebenarnya air ketubanku sudah nggak bagus, sudah warna hijau, kan kalau normalnya kan putih ya, bersih dia. Oh gitu. Nah tapi ini warna hijau gitu ya. Jadinya aku tuh berusaha untuk mikir kenapa hijau. Oh ternyata hijau itu dikarenakan dia udah mengeluarkan kotoran. Dan itu bahaya kalau sampai tertelan. Maksudnya keminum di dalam kandungan ya. Jadi memang aku juga ya ini udah mujizat Tuhan ya buat aku ya. Karena memang sebenarnya waktu lahirnya Miguel itu sebenarnya masih ada 1 minggu 2 minggu ke depan. Jadi dia lahirnya tuh lebih cepat gitu ya. Dan memang dokter bilang ini kalau lambat lagi bisa bahaya gitu ya. Tapi ya syukur puji Tuhan bahwa
ya sekalipun dalam kondisi yang bisa dikatakan air ketubannya tidak seperti keadaan yang normal gitu ya. Tapi Miguel lahir dengan selamat, dengan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Tapi kalau bicara tentang I almost my son itu bukan hanya sampai di situ ceritanya. Lost my son. Jadi ya aku pernah berhadapan dengan dilema ketika aku berusaha untuk menyelamatkan anakku dari patokan ular ya. Jadi itu udah jadi kalau kita bicara post pelkes pet yang kayak begitu kan bukan sesuatu yang asing lagi ya. Nih kalau teman-teman ada yang orang pendeta GPB pasti udah tahulah pengalaman di post pelkes gitu ya. Jadi posisinya itu aku kayak perasaanku waktu itu udah nggak enak aja. Kayaknya aku merasakan ada sesuatu yang lain gitu ya. Tiba-tiba aku teringat Miguel, aku di kamar dan Miguel di luar. Sebenarnya lagi nonton Barney dari laptop gitu ya. Tapi kok dia terlalu tenang. Biasa kan dia agak sedikit bernyanyi apa bagaimana gitu. Aku agak kurang enak perasaanku karena kok dia tenang gitu ya. Insting ibu ya. Aku pikir jangan-jangan dia lagi korek-korek laptop lagi karena itu laptop gereja. Jadi ketika aku keluar, memang dia lagi korek gitu ya. Jangan nak bilang gitu. Udah ya, udah nggak ditonton. Igil waktu itu 10 bulan kah 11 bulan kalau nggak salah. Tapi ketika aku berusaha untuk merapikan laptop itu, aku lihat ada yang gerak. Itu jaraknya kurang lebih 30 cm loh, Pet, dengan Miguel. Dan itu adalah ular. Dan itu lumayan besar menurutku. Dan dia tuh udah posisinya udah yang tinggal, posisi dia tuh yang udah ngeper gitu. Oh ya ampun, so siap patok. So siap. Kalau memang dia lihat ini anak mungkin ada gerak tambahan atau bagaimana. Jadi aku di situ berpikir secepat mungkin bagaimana caranya aku berusaha untuk lebih cepat daripada ular itu ya, gitu ya. Atau setidaknya bagaimana aku berusaha melindungi Miguel supaya kalaupun memang ada yang diserang yaitu aku. Jadi ibaratnya ya kalau bisa aku balikan badanku dan dia incar punggungku lah kasarnya begitu. Cuma memang ularnya bukan ular hitam. Kalau orang bilang kan ular hitam kan bahaya. Dia kalau merasa terancam dia akan melawan. Ya tetap aja ular. Iya itu makanya mau hitam kamu apa tapi namanya ular tetap aja ular bahaya gitu ya. Jadi ya sudah. Jadi aku mengatur strategi sepersekian detik aja itu bedanya. Itu aku langsung cepat ambil Miguel. Aduh di situ aku udah pucat pasti aku udah aduh Tuhan aku bilang. Terus ularnya pergi. Ularnya pergi. Udah gak tahu gitu. lagi ya? Ularnya pergi, nggak tahu lagi. Padahal kalau mau dibilang di bagian rumah itu nggak ada yang ini ya celah itu muat ataukah memang dia sempat pas kita buka dapur dia masuk kita nggak tahu atau bagaimana. Namanya kan kita di daerah post pelkes ya kita nggak pernah tahu. Tapi di satu sisi aku bersyukur dan aku sampai rasaku tuh aduh Tuhan terima kasih aku punya apa ya insting yang kuat banget gitu ya, firasat yang kuat, naluri yang kuat banget sebagai ibu ketika aku tahu anakku dalam ancaman gitu kan. Dan bahkan sampai baru-baru ini juga, aduh Patricia ketika Miguel mata tinggi ya kalau istilah orang, itu aku sudah berteriak di dalam kamar itu kayak orang gila karena aku lihat dia punya gerakan badan beda gitu ya. Aduh ternyata dia sudah kejang, sudah kaku, sudah mata tinggi, aku sudah Tuhan aku bilang aduh jangan aku dalam keadaan sendiri kan waktu itu kan abang sekolah kan jadi betul-betul aku yang sendiri dan aku tuh nggak tahu jadi aku goncang dia aku kasih minyak aku kayak lemas gitu ya karena kan aku tahu bahayanya penyakit itu gitu kan bahayanya penyakit itu jadi benar-benar di situ aku luar biasa deh punya pergumulanku aku hampir kehilangan anakku gitu ya. Karena Igel udah gak sadar itu butuh waktu berapa lama itu untuk kembalikan dia pada kondisi yang normal gitu ya itu luar biasa banget jadi memang orang kadang-kadang mikir aku tuh ini galak nih apa segala macam sebenarnya nggak kayak itu karena aku udah ngalamin begitu banyak peristiwa di mana aku hampir kehilangan anakku jadi kadang-kadang tuh jadi kayak apa ya sesekali aku tuh kayak overprotective gitu ya jadinya overprotective jadi aku kayak jangan ini nak, jangan itu nak gitu. Jadi karena aku takut gitu loh. Jadi ya dibilang trauma sih nggak juga. Cuman aku jadinya ya itu overprotective ya. Sebenarnya kan orang nggak tahu story-nya. Iya gitu. Orang taunya ini mamanya suka marah-marah. Sebenarnya ya karena ya semua ya kita juga sampai besar juga orang tua juga bisa marah ya karena sayang kita kan jaga kita gitu. Jadi ya aku cuma bersyukur dan aku hanya berharap aku bisa terus menjadi orang tua yang baik buat Miguel orang tua yang peka yang pasti orang tua yang peka ya Pet
Kalau kita menjadi orang tua yang tidak peka dengan anak, waduh, apa istilahnya apa sih? Kita harus selalu punya hubungan yang bonding ya sama anak gitu ya. Supaya mau dia jauh atau dekat ini. Karena papanya juga punya feeling yang kuat sama ini anak. Aku nggak kasih tau papanya sakit, papanya tahu kalau ini anak sakit. Beda. Ya. Jadi nanti kita cerita soal bapaknya di episode yang lain. Ini cerita soal Irma Sasikil dulu supaya fokus orang tahu tentang Irma, ya. Iya. Jadi itu sih. Jadi yang pertama itu yang mungkin nggak banyak orang tahu bahwa adalah I almost lost my son gitu. Aku hampir kehilangan. Tapi ya puji Tuhan ya. Ya puji Tuhan banget. Iqbal tetap bertumbuh, berkembang, menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas ya. Ya Tuhan terus berkati. Terima kasih Usi Irma. 5 hal yang menarik sekali, yang mungkin teman-teman belum tahu tentang Usi Irma, dan lewat episode ini kita jadi lebih sedikit banyak lah ya. Nggak semua hal kita tahu tentang orang, tapi setidaknya dari 5 hal ini aku jadi melihat bahwa ternyata Usi Irma ini kan orang yang berkarakter gitu. Sehingga aku kalau mau mengambil kesimpulan, karakternya Usi Irma itu dia tahu sebenarnya apa yang dia mau. Itu yang mungkin jarang, atau mungkin di antara kita yang nggak punya karakter itu, atau ada yang relate dengan karakter tersebut itu. Ada orang kan yang apa sih yang gue senengin, kalau ditanya apa sih makanan kesukaan, bingung sudah. Tapi Usi Irma tahu kuning telur jangan coba-coba diambil kan begitu. Lalu main gambar, permainan apapun dia tahu mau main dengan siapa, dia tahu mau melakukan apa. Yang kedua, kalau sudah tahu apa yang dia mau melakukan segala sesuatu yang dia suka dengan gigih gitu, dengan tekun, jualan donat bikinan mamanya karena dia tahu enak gitu ya, dan dasarnya itu loh manis sekali, bilang katanya supaya orang lain juga bisa menikmati donat bikinan mamanya. Wah, itu luar biasa loh, filosofis loh itu. Dan yang ketiga, untuk apapun yang Usi Irma miliki, Usi Irma mau melindungi persahabatan, keluarga, secara khusus anak ya. Maksudnya apapun bisa dilakukan, harus dilakukan untuk menjaga apapun yang Tuhan percayakan untuk Usi Irma miliki. Itu luar biasa. Makasih loh Usi sudah berbagi buat teman-teman. Semoga ini juga bisa menginspirasi ya. Betul. Teman-teman yang mendengarkan dan menyaksikan nanti, mendengarkan mulai hari Rabu di Spotify, menyaksikan mulai hari Sabtu di YouTube. Kisah Usi Irma ini semoga juga mengingatkan kita supaya apapun yang kita lakukan saat ini ya, yang paling pertama tahu dulu apa yang kamu suka, apa yang kamu mau, dan perjuangkan itu. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Hal sederhana aja, nggak usah pikir hal-hal yang luar biasa. Bahkan kuning telur dadar pun bisa sungguh-sungguh membahagiakan. Iya, betul. Itu bisa menghadirkan prahara sekaligus juga cinta itu. Asik. Prahara dan cinta. Ini ketahuan usia kita nih, bahasa-bahasa kita ini. Oke deh Usi. Oke. Iya, makasih banyak loh Usi sudah berbagi, itu luar biasa menguatkan. Semoga Usi sehat. Jadi kayak ini ya. Jadi kayak host dan guest ya. Gue rasa bintang tamu dibayar mahal. Dengan Ohana ya, dengan keluarga dalam obrolan hangat Irma. Betul. Teman-teman yang pengen tahu tuh ada di Instagram Usi Irma @irmasasikil ya. Jangan lupa nonton tiap jam 7 malam WIB. Itu juga menarik tuh kisah-kisahnya bersama dengan keluarga. Betul. Kalau mau tahu lebih banyak, ya kalau nggak mau tahu ya udah sih, nggak usah protes. Oke deh teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau begitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Sampai jumpa di episode podcast Tanpa Podium berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. God bless you all. God bless you. You. Dah.